Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara. Saya yakin percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saya yakin percaya saudara dan saya pada saat ini siap untuk datang menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah online kita. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian bersama-sama dengan pujian yang penuh sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Pasti saudara juga merasakan sukacita yang sama seperti yang saya rasakan saat ini. Tidak ada habis-habisnya. Hati kita selalu meluap-luap
untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online kita pada saat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memang tidak tahu sampai kapan tiba waktunya kami boleh menikmati persekutuan di dalam gedung gereja untuk menikmati pertemuan dalam ibadah raya kami bersama jemaat Tuhan. Namun kalau sampai saat ini kami masih diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati ibadah online bersama keluarga kami, biarlah kesempatan ini menjadikan kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat menjangkau, memberikan keteladanan kepada seluruh anggota keluarga kami. Biarlah nama Tuhan boleh diagungkan, nama Tuhan boleh ditinggikan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan rangkaian ibadah online kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosa. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya.
menjadi pujian doa kita. Dan saat ini kita duduk tenang untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang dapat memberikan penyegaran di dalam hati kita, memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Alfo. Silakan. Shalom saudara sekalian, khotbah hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan. Kemungkinan besar mereka berada di kota Roma. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen di sana agar mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa iman yang dimiliki oleh umat Tuhan adalah iman yang disertai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Dan iman umat Tuhan ini adalah iman yang mempercayakan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi iman umat Kristen bukan hanya percaya tapi tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Kalau hanya sebatas percaya, iblis saja percaya bahwa Tuhan ada, iblis juga percaya kepada Allah, tetapi iblis tidak memberikan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara sekalian, untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat memang sepertinya sulit. Karena biasa kita dihadapi dengan kenyataan sesuatu yang bisa kita lihat setiap hari, yang bisa kita dengar, semua yang bisa kita deteksi dengan indera kita. Kita hadapi itu setiap hari. Tetapi bukankah ada banyak hal juga dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak rasakan? Sepertinya tidak bisa kita lihat, tetapi kita tahu ada. Sebagai contoh, kalau kita bermain layang-layang, ketika layang-layang itu begitu tingginya sampai tertutup oleh awan, mungkin kita bertanya, apakah layang-layangnya masih ada? Kita tahu layang-layang masih ada, yaitu lewat tarikan benang yang masih terasa. Oh, layang-layang masih ada. Atau layang-layang itu berputar, kemudian tertutup oleh gedung yang tinggi. Kita bertanya, apakah layang-layang masih ada? Kita masih terasa, sepertinya layang-layang masih bisa ditarik ulur, layang-layangnya masih berputar. Kita berusaha supaya layang-layangnya bisa naik. Saudara sekalian, demikian iman kita. Banyak hal yang tidak kita lihat, tetapi firman Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan penjelasan, sehingga iman yang kita miliki ini bukan iman yang buta, tetapi iman yang sudah mendapatkan pengetahuan oleh karena Allah sudah menyingkapkan kepada kita. Allah sudah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dapat dipercayai. Ia memberikan alasan yang cukup bagi kita untuk mempercayainya. Di dalam Alkitab Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang begitu mengasihi umatnya. Allah juga memberikan janji-janji kepada umatnya. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia membuktikan bahwa dia setia di dalam sejarah. Oleh karena itu dalam Ibrani pasal 11 dikisahkan ada banyak tokoh-tokoh perjanjian lama yang menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Dalam kejadian sehari-hari, kadang kita juga menunjukkan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita punya iman, mempercayakan diri kita kepada sesuatu. Contohnya, ketika kita pergi ke dokter, kita mempercayakan diri dokter itu untuk memeriksa. Kemudian dokter akan memberikan resep obat-obat. Kita bawa pulang obatnya, kadang kita tidak tahu ini obat namanya apa, isinya apa, gunanya untuk apa. Kita tetap meminum sesuai dengan yang dianjurkan.
Kalau resep itu untuk 3 hari, kita minum selama 3 hari. Kalau resepnya untuk seminggu, kita pakai obat itu selama 1 minggu. Kita percaya atas anjuran yang diberikan oleh dokter. Demikian pun kalau kita berpaling kepada Tuhan. Alkitab sudah mengungkapkan siapa Allah. Alkitab juga mengungkapkan siapa manusia. Dan Alkitab juga memberikan janji, barang siapa mau berserah kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Saudara sekalian, memang di dunia ini ada yang mengatakan jangan mudah percaya kepada orang. Memang tidak semua orang bisa dipercaya, tetapi kita butuh seseorang untuk kita percaya dalam hidup ini. Dan kita juga perlu percaya kepada Allah yang menciptakan kita dan juga mengendalikan kehidupan kita dan menyiapkan masa depan bagi kita. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan percaya? Karena di Alkitab katakan hanya Allah yang baik. Dan kalau kita mencari seorang sahabat yang setia, yang paling setia hanya adalah Tuhan, karena Dia tidak pernah berubah. Saudara sekalian, Alkitab mencatat banyak nama-nama tokoh-tokoh perjanjian lama yang setia kepada Tuhan, yang mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, yang membuat hidup mereka selaras dengan kehendak Tuhan, yang membuat hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah kesusahan hidup, di tengah kesengsaraan, di tengah masa depan yang tidak terlihat. Mereka mau mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan janji dan mereka memegang janji Tuhan. Dan nama mereka tercatat di dalam Alkitab untuk mengingatkan semua umat Tuhan di sepanjang zaman bahwa inilah contoh orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada seorang pengkhotbah di sebuah gereja yang tua, dan ia memimpin jemaatnya berdoa. Dalam doanya dia katakan, Tuhan, tolonglah kami untuk mempercayai-Mu dengan segenap jiwa kami. Dan umatnya menyambut, amin. Tuhan, tolonglah kami untuk menyerahkan segenap raga kami. Lagi-lagi jemaatnya menjawab, amin. Kemudian dengan lebih hangat pendeta itu berdoa, dan Tuhan, tolonglah kami untuk mempercayai-Mu dengan menyerahkan harta kami. Tidak ada yang menjawab. Yang ada hanya seorang wanita tua sendirian menjawab, amin. Dia adalah seorang wanita tua yang miskin. Saudara sekalian, iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya ada Tuhan, tapi hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang dan Tuhan akan memberkati kehidupan semua umatnya, semua terpelihara. Dengan iman pula kita percaya akan semua pengetahuan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, yang memberitahukan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Hal ini penting untuk membuat kita memahami kemahakuasaan Tuhan atas segala segi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam alam semesta ini yang membuat kita takjub. Bukan hanya kita menyaksikan alam semesta ini begitu teratur, tata surya yang terus-menerus berputar, berevolusi dan berotasi. Semua menunjukkan Allah yang begitu sempurna mengatur segala sesuatu. Dan kita menghadapi ilmu pengetahuan yang terus bertambah, teknologi yang terus berkembang. Dan teknologi sekarang sudah mengenal yang namanya serat optik. Kemarin saya bertemu dengan seorang petugas telepon, saya bertanya, Pak, ini telepon Pak ada setrumnya atau tidak? Oh, tidak ada, Pak. Dia buka kabel itu, isinya hanya satu lembar seperti benang yang terbuat dari gelas. Melalui satu lembar gelas fiber optik itulah dipancarkan cahaya yang begitu kuat untuk menyalurkan semua informasi data. Dan di seluruh dunia ada ratusan kabel di bawah laut untuk menghubungkan fiber optik ini dari satu benua ke benua yang lain. Pada tahun 2017 sudah dimulai pengerjaan fiber optik yang menghubungkan dari benua Amerika ke Eropa, dari Virginia ke Spanyol.
sepanjang 6.600 km. Melalui kabel bawah laut ini dapat mengirimkan data dengan kapasitas 120 terabyte per detik. Ibarat kita punya laptop, harddisknya yang 1 terabyte penuh dengan data, ibarat kita kirim 160 laptop dari satu benua ke benua lain, isinya dikirim hanya dalam 1 detik. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin mereka berpikir, aku tidak ada apa-apanya, aku tidak mengerti sama sekali. Jangankan fiber optik, kabel tembaga saja saya tidak mengerti. Saudara sekalian, bagi orang yang beriman, mereka akan menanggapi berbeda. Mereka akan berpikir, puji Tuhan, begitu besar pengetahuan yang digali oleh manusia. Semua itu merupakan rahasia yang sudah Tuhan siapkan untuk diungkapkan oleh para ilmuwan. Kalau ada banyak filsuf yang mengungkapkan pemikiran yang hebat, kita bisa mengatakan puji Tuhan. Tuhan sudah menciptakan pikiran manusia yang begitu brilian. Kalau ada orang yang bisa memahami banyak bahasa, kita akan mengatakan puji Tuhan. Tuhan yang menciptakan banyak bahasa. Dan ada orang yang dapat menguasai beberapa bahasa sekaligus. Sehingga dalam hati kita, ketika kita menyaksikan satu keindahan, satu kehebatan, satu kemutakhiran, satu kemajuan, kita mengucap syukur. Semua itu adalah karya Tuhan yang sudah diungkapkan oleh banyak orang. Jadi menghadapi teknologi yang maju, yang kita yang masih gaptek, jangan kecil hati. Kita semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Melalui semua kemajuan yang ada, aku bisa menyaksikan betapa besar dan hebatnya Tuhan, Sang Pencipta. Konon dalam internet sedang diciptakan sebuah pesawat yang bisa membawa beberapa orang untuk berwisata ke ruang angkasa, melihat bulan, melihat planet-planet. Mungkin bagi kita, walaupun bisa, aku tidak akan bisa berwisata sampai keluar angkasa. Jangan kecil hati. Kita bisa mengucap syukur, puji Tuhan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu sehingga manusia dengan kreativitasnya bisa mencapai angkasa untuk berwisata. Kita mengucap syukur. Jadi di balik kehebatan yang bisa dilakukan manusia, kita bisa memandang kemahakuasaan Tuhan yang sudah mengizinkan semua itu terbuka. Kalau nanti tahun depan sudah ditemukan vaksin untuk mengatasi virus corona, kita bisa berkata puji Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi manusia untuk menemukan cara menghindari serangan virus corona. Bagi yang tidak mau diimunisasi, mereka juga berkata puji Tuhan, saya akan menjaga supaya tubuh saya tetap fit, supaya tetap sehat, sehingga virus apapun yang datang bisa dilawan oleh tubuh saya. Oleh karena Tuhan menciptakan sistem imunitas di dalam tubuh setiap orang. Tinggal kita berdoa, Tuhan tolonglah saya untuk bisa menjaga tubuh saya bisa tetap sehat. Kalau seandainya bulan depan gereja kita siap untuk membuka pintu untuk jemaat bisa beribadah di gereja, kita juga mengucap syukur, puji Tuhan, akhirnya aku kembali ke gereja. Saudara sekalian, ada banyak gangguan di dalam ekonomi karena semua pasti tidak akan berjalan seperti semula lagi. Ada usaha yang tambah lancar, tapi ada usaha yang juga harus penuh perjuangan. Tetapi saya mengajak kita terus beriman kepada Tuhan, mempercayakan segenap perjuangan kita kepada Tuhan untuk diberkati oleh Dia. Ada sebuah kisah, ada 2 gadis kecil yang sedang menghitung uang yang mereka miliki. Gadis yang pertama mengatakan, uang saya 50.000 rupiah. Gadis yang kedua mengatakan, uang saya 100.000 rupiah. Kemudian saudara yang mengatakan, mana mungkin uangmu juga sama dengan saya 50.000 rupiah. Kemudian anak gadis itu berkata, Papa berjanji kalau dia pulang nanti, dia akan memberikan aku 50.000 rupiah. Jadi aku punya 100.000 rupiah. Dengan penuh kepercayaan dia menghitung juga uang yang dijanjikan oleh bapaknya. Demikian juga dengan orang Kristen yang penuh perjuangan di dunia ini. Ketika mereka menghitung apa yang mereka punya di dunia ini,
mereka juga menghitung apa yang akan mereka peroleh di surga. Sehingga selama di dunia ini, walaupun hidup mereka penuh perjuangan, mereka mengatakan, aku sudah kaya, aku diberkati, aku ahli waris surga, Tuhan menghapus dosaku, Tuhan sudah mengasihi aku, dan sekarang juga aku hidup di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Sidang sekalian, mari kita menaikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Awan kemuliaan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang sudah limpahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus hari demi hari semakin belajar lebih banyak untuk boleh memuliakan nama Tuhan, boleh mengagungkan nama Tuhan, boleh menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hidup kami boleh mempersiapkan dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami pribadi dan seluruh isi rumah kami ke dalam berkat dan pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Sidang sekalian, terimalah berkat dan pertolongan dari Tuhan kita. Kiranya kebaikan hati dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sidang sekalian, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kita kembali. Tuhan memberkati. Hanya Kau yang layak ku agungkan.